Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai sejarah perkembangan sumber cahaya. Sebelum saya menjelaskan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fadli Nandi, NIM 2411091012 dari kelas 1 Betril. Baiklah, sumber cahaya. Di dunia ini ada dua macam sumber cahaya, yaitu sumber cahaya alami dan sumber cahaya buatan. Sumber cahaya alami yang tidak pernah padam adalah matahari, sedangkan sumber cahaya buatan pada awalnya ditemukan oleh manusia pada zaman dulu secara tidak sengaja, ketika melihat petir atau kilat menyambar sebatang pohon, kemudian terbakar, maka muncullah api, atau semak-semak yang tiba-tiba hangus terbakar karena panas juga memunculkan api. Sejak saat itulah manusia mengenal api dan memanfaatkannya sebagai penghangat tubuh untuk memasak dan sekaligus sebagai sumber cahaya penerangan pada malam hari. Sumber cahaya terbagi dua, yaitu sumber cahaya alami dan sumber cahaya buatan. Sumber cahaya alami ada sinar matahari, cahaya petir, cahaya kunang-kunang, dan tanaman bioluminescen. Yang kedua, sumber cahaya buatan. Api dapat diperoleh dengan cara menggosokkan batu atau kayu kering seperti halnya korek api. Bakaran kayu atau fosil atau rumput atau bulu binatang yang kering kemungkinan bisa dikatakan sebagai sumber cahaya buatan manusia yang pertama, sehingga manusia dapat terbebas dari kegelapan malam atau rasa takut terhadap ancaman binatang buas maupun rasa dingin di malam hari. Pembakaran kayu dapat menimbulkan cahaya, namun sebagai bentuk penerangan sangat terbatas dan berbahaya karena sulit diatur. Menurut catatan sejarah dari hasil penggalian situs kuno di Peking, Cina, sejak 400.000 tahun yang lalu, api telah dinyalakan manusia di gua-gua huniannya. Ditemukan juga pelita-pelita primitif di gua-gua Las Chaux di Prancis, yang menurut para ahli berumur 15.000 tahun. Pelita itu terbuat dari batu yang dilubangi dan ada juga yang terbuat dari kerang atau tanduk binatang yang diberi sumbu dari serabut tumbuhan dan diisi dengan lemak binatang. Lampu buatan tangan manusia dengan bahan bakar minyak nabati antara lain minyak zaitun dan lemak binatang muncul di Palestina 2000 tahun sebelum Masehi. Kemudian, di abad 7 sebelum Masehi di Yunani mulai digunakan lampu gerabah yang mudah pembuatannya sehingga lebih murah dan penggunaannya pun semakin luas. Dengan merekayasa tempat minyak lampu yang tadinya terbuka menjadi tertutup, membuat pemakaiannya praktis dan mudah dibawa dan dipindah-pindahkan. Pada abad 4 Masehi ditemukan lilin yang digunakan sebagai pencahayaan. Lilin pada awalnya terbuat dari bahan yang dihasilkan oleh lebah madu atau dari sejenis minyak kental pada tahun 1860. Hingga kini, kekuatan sinar lilin dijadikan patokan dasar standar internasional pengukuran kekuatan cahaya. Satuannya disebut candela dari suatu lampu. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan yang lebih baik mengenai proses pembaruan dan ditemukannya bahan bakar minyak dari perut bumi, sejak mulai abad ke-18, penggunaan lampu minyak mulai berkembang pesat. Lampu minyak dengan bahan bakar minyak kerosin dapat digunakan sebagai sumber cahaya secara aman, tidak mudah meledak dan murah, sehingga lampu lilin tidak terpakai lagi kecuali untuk dekorasi atau kepentingan khusus. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.